Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Junita dengan NIM A5012405 dan program studi Pendidikan dan Marketing Universitas Bogor. Jadi sekarang saya berada di SD 2 KPA untuk melakukan layanan marketing kelompok. Itu untuk menyaksikan lebih lanjut, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sekitar 40 menit. Jadi ini sebelum kita mulai kegiatannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini ada yang biasa pimpin doa. Coba bisa pimpin doanya dulu. Silakan. Ya. Sekarang kakak ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak itu kakak Junita, atau kalian mau panggil kakak ibu atau kakak? Ya, panggil saja kakak. Oke, jadi kakak sudah perkenalkan diri. Sekarang adik-adik lagi, tapi kita harus fokus. Sebelum itu baru nanti setelah itu adik-adik sebutkan namanya, terus rasanya hari ini bagaimana. Bisa? Ya, bisa. Tepuk fokusnya itu begini. Tepuk fokus. Melihat, mengingat, fokus. Nah, boleh kakak. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Lita. Perasaan kakak hari ini sangat bahagia karena kita bertemu dengan kalian semua. Halo, perkenalkan saya Usaha saya ini senang kita dapat keskotak gratis. Halo Fadi. Ibu, masa suara ini. Kita sudah perkenalkan diri. Mungkin adik-adik ada yang bertanya kenapa kakak di sini. Iya, ada. Oke, jadi di sini kakak jelaskan sedikit. Kakak di sini itu untuk melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Ada yang tahu? Tidak. Karena belum ada yang tahu, kakak jelaskan. Jadi bimbingan kelompok itu di mana kita berkumpul bersama itu untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman. Jadi supaya yang tidak tahu itu menjadi tahu. Misalnya nih, ini kakak ingin menyampaikan biar kelompok mengetahui tentang aku dan ceritaku. Nah, mungkin di sini
Nah, dari kegiatan ini, adik-adik nanti bisa tahu apa itu cita-cita. Belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi tujuannya kakak melakukan impian kelompok yaitu supaya kalian tahu apa itu cita-cita, terus teman-teman cita-cita itu apa saja, dan kenapa kita perlu ada cita-cita. Jadi kegiatan ini kita nanti akan belajar bersama, bermain bersama, berbagi cerita. Tapi walaupun belajar sambil bermain, kita tetap ada aturan. Mau tahu aturannya? Oke, aturannya itu ada 4. Yang pertama itu, adik-adik kalau kita bercerita, kita tidak boleh menyampaikan ceritanya ke teman lain di luar kelas selain yang dalam kelas ini. Bisa? Oke. Terus yang kedua, adik-adik nanti bebas bercerita apa saja tentang cita-citanya. Tidak perlu takut karena di sini tidak ada benar atau salah. Kita sama-sama belajar. Paham? Ya, terus yang ketiga, adik-adik harus aktif. Tidak hanya diam saja. Jadi kalau kakak bertanya atau ada yang menanyakan, nanti jawab dan tanya ya. Oke, dan yang terakhir kita harus sopan santun, tidak ribut dan tidak mengganggu temannya, saling menghargai. Jadi kalau ada temannya bercerita, tidak boleh ditertawakan. Mengerti? Mengerti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum kita masuk kegiatannya, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Menenangkan dibelokkan, putar pergelangan. Acung dapat dilantikan, ayo sokak tangan. Badan kita bukan, ayo belajar teman. Berdiri dengan tegak, balikan dan serentak, balikan dan serentak. Oke. Musik. Ada bertanya, adik-adik sudah siap ikut kegiatan? Ada belum siap. Kenapa? Kegiatan yang dong. Sudah siap semua? Boleh. Kalau sudah siap semua, kakak mau tanya. Sini sudah ada yang punya cita-cita? Yang ada coba sebutkan cita-citanya. Yang ada. Cita-cita yang ada di sini. Oke, kamu? Oke. Nah, di sini kan sudah ada yang punya cita-cita, tapi ada juga yang belum. Jadi nanti semoga dengan adik-adik ini adik-adik bisa mencapai cita-citanya. Oke. Nah, karena tadi sudah ada sebagian yang punya cita-cita, di sini kakak mau bertanya. Ada yang tahu apa sebenarnya cita-cita? Coba yang mau angkat tangan. Ya, silakan. Semua yang kita capai. Oke, semua yang kita capai. Betul. Ada lagi. Ya. Ada satu Pak. Jangan begitu. Ayo, saya. Tapi dari apa? Dia bilang bisa bertahan.
tujuan kita di masa depan. Cita-cita ini biasanya berbentuk pekerjaan yang ingin kita capai saat kita besar nanti. Jadi setiap anak itu pasti beda-beda cita-citanya, karena beda-beda keinginannya nanti bekerja. Kayak tadi ada guru, ada yang mau jadi dokter, pendeta, ada yang mau jadi polwan. Nah itu karena nanti keinginannya beda-beda. Di sini ada yang tahu apa lagi cita-cita selain dari yang tadi kita teman-teman? Boleh itu pengusaha. Apa? Ya asisten bisa juga. Apa lagi? Nah bisa juga itu. Desainer. Ya desainer juga. Ada lagi yang mau sebutkan? Oke. Dagang seperti Sumi, bukan Sumi. Kewajiban sih, kewajiban. Ada lagi? Oke, jadi adik-adik, cita-cita itu ada banyak sekali sebenarnya. Ada guru, arsitek, polis, tentara, pokoknya banyak sekali. Tapi walaupun banyak cita-citanya, pekerjaannya itu tetap sama. Dimana ada yang mau jadi polisi untuk membantu mengamankan, ada yang mau jadi dokter untuk membantu orang sakit, guru untuk mengajar, dan masih banyak lagi. Tapi setiap pekerjaan itu ada semua kelebihannya, karena kita gunakan untuk menolong orang lain dan juga menolong diri kita untuk lebih sejahtera. Oke, karena mau memperagakan suatu cita-cita, adik-adik yang tebak kita apa itu? Boleh. Ini daunnya sama-sama apa? Boleh angkat tangan. Oke, kalau dia begini kayak Dokter. sulung. Kalau dia kayak perawat bisa. Apa lagi? Dokter. Kan juga bisa. Kalau saya peragakan begini. Polisi. Apa lagi ya? Guru. Oke, berarti adik-adik dapat semua ini. Ada lagi. Saya tunjukkan gambar. Terus adik-adik tebak ini. Ini apa? Terus kalau ini apa? Mana? Benar ya, sudah tahu ya cita-cita. Tepuk tangan dulu, betul. Tidak sudah tahu berapa cita-cita, sudah tahu penyebab cita-cita itu apa. Nah sekarang hari ini kalian semangat tidak di kegiatan ini? Kenapa tuh? Seru. Kenapa? Seru asik. Oke. Kalian selama mengikuti kegiatan ini semangat kan? Ibu, kakak mau tanya, apa yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan ini tadi? Kakak menjelaskan ke kakak. Yang ibu tulisnya di kantor dulu. Ada yang sudah tahu apa itu cita-cita, terus apa itu cita-cita itu apa, terus tahu. Coba sebutkan cita-cita itu apa sebenarnya tadi? Sesuatu yang oke, betul. Oke, betul. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Nah, adik-adik
Adik tahu nggak sih kenapa kita harus punya cita-cita? Tidak tahu. Agar tidak jadi pengangguran. Betul, supaya punya tujuan. Agar tidak jadi bengkel. Dan tidak jadi ketua nih. Betul sih, tapi itu bahasa yang tidak baik karena itu kan tidak baik. Jadi mungkin lebih bagus kalau kata-kata itu diganti dengan supaya kita punya pekerjaan. Nah, jadi dengan adanya cita-cita, adik-adik itu bisa memiliki tujuan ke depannya. Misalnya kayak berpikir bahwa, oh nanti kalau sudah besar, saya mau jadi ini. Jadi saya harus tetap semangat belajar. Nanti, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Tidak. Berarti sudah paham semua? Senang sekali kalian sudah aktif, sudah berani berbicara, atau sudah saling menghargai juga. Jadi sebelum kita akhir kegiatan ini, aku mau kita main lagi. Oke. Ini ada yang bertanya kenapa sudah diyakini? Ayo kenapa? Adik-adik sudah paham. Kalau begitu belum paham, kita ulang dulu lagi. Oke. Mau diulang? Oke, jadi tadi adik-adik apa itu cita-cita? Cita itu di masa depan. Ya. Cita itu apa ya? Apa-apa? Oke, juga Mbak setelah cita-cita itu adalah keinginan kita di masa depan, impiannya kita di masa depan. Itu biasa berupa pekerjaan. Oke, jadi cita-cita itu apa? Pekerjaan yang kita untuk masa depan. Coba ulang, cita-cita itu apa? Pekerjaan yang di masa depan. Terus contoh-contoh cita-cita. Apa semua tadi contoh-contohnya? Coba mulai dari sini. Apa contoh cita-cita? Sekali lagi. Polisi. Oke. Perawat. Nah, kalian sudah tahu toh cita-cita itu apa saja? Oke. Jadi sekarang kenapa cita-cita itu penting? Karena agar kita memiliki tujuan untuk masa depan kita. Kita punya semangat untuk belajar, mengejar cita-cita kita. Oke, coba ulang apa? Kenapa cita-cita itu penting? Karena cita-cita itu agar kita punya tujuan di masa depan. Oke, apa lagi? Terus untuk agar mencapai Oke, betul. Sudah bisa. Betul. Karena kita kalau bekerja pasti dapat penghasilan. Oke, saya ada yang belum dipahami. Masih ada yang belum dipahami. Masih ada tidak? Kita tahu semua toh? Oke. Jadi
Jadi nanti pertemuan 2 itu kita akan menggambar cita-cita. Nanti kita akan berikan pensilnya, kalian siapkan pensil warna atau berubah ya, menggambar cita-cita dan kita nanti buat keren hasil dari itu. Jadi adik-adik mohon perhatian sebentar. Semoga adik-adik itu semangat terus belajar, terus pas dari cita-citanya jangan banyak menyerah untuk mencapai cita-cita itu ya. Amin. Oke, jadi kakak sekalian dari kita pada hari ini kakak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada yang suka menggambar, nanti bisa jadi cita-cita itu menjadi pelukis atau desainer. Nah, terus kalau adik-adik suka main bola misalnya, nah nanti misalnya bisa jadi atlet. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, kamu mau tanya. Bisa jadi karena kesukaan itu bisa berubah-ubah seiring berkembangnya perkembangan kita juga. Jadi bisa jadi nanti misalnya adik-adik ini suka menggambar, tapi nanti di SMA bisa jadi minat kita berubah. Jadi di SMA kan itu nanti kita menentukan mau kuliah jurusan apa atau mau bekerja di mana. Di situ kita tentukan dari apa yang kita suka di SMA itu. Kita juga biasanya juga ada tuntutan orang tua sih, kan ada orang tuanya mau kita jadi seperti ini, tapi kita menjadi seperti ini. Jadi itu kalau kita minatnya sekarang menggambar bisa jadi pelukis di masa depan. Tapi kalau adik-adik bisa usahakan nanti bisa kamu dapat desainer atau pelukis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke.
sebelum masuk ke materi berikutnya, ayo kita berdoa dulu. Oke, 1, 2, 3, mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Sekarang kakak membagikan kertas dengan pensil. Nah, adik-adik nanti bisa gambarkan cita-citanya. Aku ingin menjadi ini, tapi harus ada orang-orangnya. Kalau tidak bisa menggambar, bisa saja aku tidak menjadi. Teman-teman pensil dengan kertasnya. Oke, silakan gambar. Silakan adik-adik masing-masing mau jadi apa nanti. CEO makanya. Aku ini sini, aku mau hapus matanya. Biar kamu jadi CEO di Badia. Siapa yang mau jadi CEO? Hai. Adik sudah selesai semua. Oke. Ada yang mau berani maju ke depan? Ayo maju. Nanti teman-teman latihan Aku ingin menjadi dokter.
ini, ada yang tahu kita sudah belajar tentang apa? Oke. Apa tadi minat itu? Apa lagi? Ya, oke, betul sekali. Jadi adik-adik sudah paham pertemuan hari ini materinya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum. Nggak ada kan? Oke, jadi adik-adik, terima kasih atas antusiasnya hari ini lagi. Oke, kalau adik-adik ini mulai ceritanya, harus semangat dorong aja. Oke, jadi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ayo kita foto. Tapi sekarang kalau kakak bilang siap, siap sukses, siap, terus siap sukses, ya. Kakak bilang siap mulai cita-cita, siap, oke. Siap sukses, siap sukses, siap meraih cita-cita, siap. Oke, adik-adik, terima kasih sudah berteman kedua kita hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kakak, berteman kedua kita disediakan. Mulai kakak percaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Baik. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa lagi yang mau bikin doa?
Sebelumnya Ibu, setelah ice breaking itu ternyata untuk video mengulas materi dan mengisi lembar evaluasi serta LKPD itu saya kliknya video selang waktu. Jadi videonya itu cepat dan tidak ada suara. Dan kesalahan dari saya juga, saya tidak mengeceknya waktu masih di sekolah. Jadi pulangnya saya inisiatif untuk melanjutkan mengulas materi itu lewat Zoom meeting, Ibu. Kedengaran suaranya kakak? Dengar. Dengar. Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kakak mengganggu waktunya malam ini. Tidak. Tidak. Terima kasih. Oke, jadi bagaimana kakak melakukan Zoom ini karena tadi waktu pertemuan terakhir, ternyata videonya itu tidak kan video biasa, tidak selang waktu. Jadi tidak ada suaranya kalian. Di sini kakak mau tanya ulang. Kan tadi di situ kita sementara memasukkan mengingat materi kemarin. Mungkin bisa bisukan dulu nanti kalau menjawab baru. Oke. Oke, jadi di sini tujuannya kakak untuk mengulas kembali materi pertemuan 1 sampai pertemuan 3, di mana kakak sudah menjelaskan tentang apa itu cita-cita, terus minat dan bakat, terus juga kita sudah menggambar cita-cita kita semua. Nah, di sini kakak mau tanya, adik-adik masih ingat tidak apa itu cita-cita? Ya, silakan. Langsung saya kasih nyala Kak mikrofonnya. Sesuatu yang ingin dicapai di masa depan. Oke, yang lain? Cita-cita itu apa? Ayo, kasih nyala mikrofonnya. Kesnyala. Ayo, jawab saja. Keinginan yang ingin kita capai di masa depan. Oke, bagus. Kalau dia apa? Cita-cita itu apa? Sesuatu yang ingin kita capai di masa depan. Oke, baik. Adik-adik ternyata masih paham tentang cita-cita ya. Selanjutnya, kakak mau tanya lagi. Adik-adik masih tahu semua contoh cita-cita itu apa? Apa saja? Masih Ayo, coba sebutkan. seperti TNI. Pramugari. TNI. Oke, Perawat. bisa, bagus. Dokter. Kuli bangunan. Ya, bisa juga sebagai kuli, sebagai pengusaha. Oke, jadi adik-adik juga sudah kenal beberapa cita-cita ya. Nah, selanjutnya kakak mau tanya lagi, kenapa cita-cita itu penting? Ayo, siapa yang mau jawab? Agar tidak jadi pengangguran. Nah, bisa agar tidak menjadi pengangguran atau agar mempunyai pekerjaan. Ada lagi? Naura, ayo Naura. Agar kita mempunyai tujuan hidup. Agar kita mempunyai tujuan hidup di masa depan. Nah, pintar. Ayo. Ada lagi yang mau jawab? Claudia?
Kenapa kita penting punya cita-cita? Agar kita mempunyai tujuan hidup di masa depan. Oke, bagus. Nah, sekarang kakak akan tanya, nanti adik-adik tentukan kalau misalnya kakak sukanya menggambar. Nanti cita-citanya bisa jadi apa? Melukis. Betul, pelukis, desainer. Nah, terus kalau kakak apa? ya, kenapa Kathleen? Arsitektur. Nah, iya, arsitektur juga. Oke, kalau kita sukanya membantu orang, nanti cita-citanya bisa jadi apa? Dokter. Betul, dokter, perawat. Iya. Kalau kita sukanya main bola, Pemain bola. bola. apa cita-citanya? CR7. At, Pemain bola. atlet. Atlet. Yes. Oke. Jadi, adik-adik, saya rasa sudah paham tentang apa yang kakak sampaikan ya. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Nah, tadi juga kakak sudah bagikan LKPD yang kalian isi tadi dengan lembar evaluasi. Di situ kakak nanti belum ngecek sih, tapi nanti kakak cek bagaimana pemahaman adik-adik terkait materinya kakak. Oke, sekarang kakak mau tanya lagi. Adik-adik bagaimana perasaannya diajar sama kakak selama 3 pertemuan? Semangat tidak? Senang. Kenapa senang? Kenapa senang? Seru. Oke. Oke, kakak juga senang sekali bisa mengajarkan adik-adik terkait cita-cita. Semoga nanti adik-adik bisa tetap ingat apa yang kakak sampaikan, bukan cuma untuk besok, untuk lusa, tapi untuk sampai adik-adik besar nanti. Semoga ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, bertanya saja. Kalau ada yang belum dipahami atau sudah paham semua? Sudah. Sudah. Sudah paham. Oke, kalau sudah paham, di sini kakak kasih penguatan sedikit. Jadi, adik-adik itu walaupun kita punya cita-cita yang berbeda, tapi kita tidak perlu minder karena kita harus percaya diri dengan cita-citanya kita. Karena setiap orang itu pastinya punya minat dan kesukaannya masing-masing. Oke? Oke, sekarang coba buka kameranya semua. Kakak mau buat itu yang apa? Kalau kakak sebut siap sukses, adik-adik bilang siap. Terus kalau kakak bilang siap meraih cita-cita, kakak adik-adik siap. Oke. Buka kameranya semua. Ella dengan Naura. Ella Naura. Oh, Ella lagi tidur. Oke. Ya, nanti Naura bersuara satu. Oke, ayo buka mikrofonnya semua. Sudah, Kak. Oke, siap meraih siap sukses. Siap. Siap sukses. Siap.
Siap meraih cita-cita? Siap. Oke. Ayo, tunggu saya foto dulu. Kita buat dokumentasi dulu. Bergaya. Satu, dua, ini. Lagi satu, dua, tiga. Mana mukanya Askia? Oke, sudah. Oke, jadi adik-adik sudah paham semua kan? Dari kata? Sudah. Oke, walaupun cuma 7 orang yang berkumpul, mungkin karena ada kesibukan masing-masing juga. Di sini kakak untuk mengisi kekosongan suara dari video sebelumnya atas kelalaian kakak juga. Jadi saya rasa adik-adik sudah paham juga dengan materi kakak. Kakak ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mengizinkan kakak masuk ke kelasnya kalian. Selamat 3 pertemuan. Ada yang mau Iya, disampaikan ke sama-sama. kakak? Ada yang mau disampaikan ke kakak? Kakak cantik. Anjay. Oke, kalau begitu saya sampaikan ke adik-adik. Adik-adik jangan lupa belajar ya, semangat terus belajar di sekolah. Amin. Terus belajar. Semoga nanti kalian bisa tercapai semua. Oke. Kalau begitu, aku tutup saja pertemuan ini. Makasih sudah menyempatkan diri. Oke, saya akhiri dengan ucapan Nabila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih ya. Dadah. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia